Pertama-tama kita lihat dulu sebenarnya apa sih tujuan laporan keuangan entitas syariah. Nah, kenapa entitas syariah? Kita tahu bahwa lembaga zakat itu adalah salah satu bagian dari entitas syariah. Sehingga laporan keuangannya laporan keuangannya itu menyesuaikan dengan entitas syariah. Tujuan laporan keuangan itu sama dengan entitas syariah, pada umumnya sama dengan entitas syariah yang lain. Yang pertama adalah tujuannya memberikan informasi kondisi keuangan entitas lembaga amil zakat, mencakup posisi keuangan, perubahan dana, penerimaan dan penyaluran dana, arus kas dan informasi keuangan lain yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Jadi tujuan dibuatnya laporan keuangan lembaga amil zakat itu intinya dia dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, kita tahu untuk mengambil keputusan itu diperlukan sumber informasi. Nah, untuk pengambilan keputusan ekonomi, sumber informasi utamanya adalah laporan keuangan. Nah, di sini yang kedua, bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelola atas sumber dana zakat, infak dan sedekah yang diamanahkan kepada lembaga tersebut. Jadi secara umum dua tujuan laporan keuangan ini merupakan tujuan utama dari lembaga amil zakat. Oke, kita tahu untuk penyusunan laporan keuangan itu terdapat standar akuntansi. Nah, standar akuntansi keuangan atau SAK adalah standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi standar ini tercermin dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK yang mengatur pencatatan, penyusunan, perlakuan dan penyajian laporan keuangan. Nah, untuk pelaporan keuangan lembaga amil zakat itu juga diatur standarnya di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, kenapa? Karena standar akuntansi itu diperlukan standar akuntansi itu diperlukan sebagai acuan bagi lembaga amil zakat untuk menyusun laporan keuangan. Nah, kita tahu secara umum laporan keuangan di Indonesia itu harus atau acuannya adalah PSAK. Nah, lembaga amil zakat sendiri juga harus mengikuti PSAK sebagai standar pelaporannya atau sebagai standar pelaporan keuangannya. Kenapa? Agar laporan keuangan lembaga amil zakat yang di Indonesia ini sudah banyak sekali, sudah mulai menjamur di mana-mana, itu terdapat standar baku yang digunakan oleh para penyusun laporan keuangan, terutama para preparer atau penyusun laporan keuangan dari lembaga amil zakat sendiri. Jadi tidak antara satu lembaga dengan lembaga yang lain perbedaannya tidak akan terlalu jauh, atau ada standar baku antar satu lembaga dengan lembaga yang lain terkait dengan bagaimana penyusunan laporan keuangan. Nah, lembaga zakat dan wakaf itu kita tahu termasuk entitas syariah, sehingga dia mengikuti PSAK syariah, yaitu secara umum yang diatur di dalam PSAK 101. Sedangkan untuk lembaga amil zakat atau akuntansi zakat khususnya itu diatur dalam PSAK nomor 109 Untuk akuntansi zakat itu diatur di dalam PSAK 109 Oke. Nah, tujuan PSAK 109 sendiri apa? Nah, tujuannya adalah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak serta sodako. Nah, PSAK 109 ini berlaku bagi lembaga amil zakat yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sodako. Jadi kalau dia itu lembaga amil zakat, otomatis dia harus mengikuti PSAK 109. Sementara kalau dia bukan lembaga amil zakat atau lembaga tertentu yang dia kegiatan utamanya bukan
menghimpun dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah, maka dia menggunakan PSAK yang umum ya, tidak menggunakan PSAK 109. Oke. Nah, pelaporan keuangan lembaga amil zakat itu memiliki karakteristik kualitatif yang hampir sama atau sama dengan laporan keuangan pada umumnya, yaitu yang pertama adalah mudah dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Maksudnya apa? Mudah dipahami. Jadi laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat itu harus mudah dipahami oleh para pengguna. Kalau sulit dipahami, maka informasinya, kandungan informasi pengguna akan kesulitan dalam mengambil informasi dari laporan keuangan itu sendiri kalau laporan keuangan tersebut sulit untuk dipahami. Nah, yang kedua relevan. Nah, jadi laporan keuangan itu harus relevan atau cocok dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan bagi pengguna informasi. Jadi PSAK sendiri disusun agar laporan keuangan itu yang dibuat oleh lembaga amil zakat atau laporan keuangan yang dibuat oleh entitas pada umumnya itu dapat relevan, yaitu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna informasi atau pengguna laporan keuangan. Yang ketiga adalah andal. Nah, tepat waktu. Ini maksudnya terutama adalah tepat waktu. Nah, laporan keuangan itu harus disusun sesuai dengan waktu dibutuhkannya laporan keuangan tersebut. Nah, jadi kalau laporan keuangan pada umumnya dibuat setiap akhir tahun itu harus dilaporkan pada pengguna informasi, maka laporan keuangan itu harus dibuat tepat waktu sehingga informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan itu dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang ketiga, yang keempat maksudnya dapat dibandingkan. Nah, jadi laporan keuangan itu antar satu laporan keuangan dengan laporan keuangan yang lain, baik di satu perusahaan maupun antar perusahaan, itu harus dapat dibandingkan. Kenapa harus dapat dibandingkan? Kita harus informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan itu kita dapat membandingkan antara satu tahun dengan tahun yang lain di perusahaan yang sama ataupun antar perusahaan, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kinerja perusahaan dari tahun ke tahun, bagaimana kinerja manajemen dari tahun ke tahun yang kita bisa lihat informasi di laporan keuangan, ataupun kita dapat mengetahui bagaimana kinerja antar satu lembaga dengan lembaga yang lain dari informasi yang kita dapatkan di dalam laporan keuangan. Nah, untuk komponen laporan keuangan lembaga amil zakat itu terdiri dari 5 hal atau 5 komponen dari laporan keuangan lembaga amil zakat. Yang pokok adalah 1. Laporan posisi keuangan atau yang biasa istilahnya itu adalah menggunakan istilah neraca. Laporan perubahan dana ya. Kalau laporan perubahan dana ini kalau kita analogikan dengan entitas bisnis itu adalah laporan laba rugi, terus laporan perubahan aset kelolaan. Nah, ini bisa kita analogikan dengan laporan perubahan modal, dan laporan 4 adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan ya. Jadi ada 5 komponen laporan keuangan yang pada umumnya itu harus dibuat secara lengkap oleh lembaga amil zakat. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Berikutnya, untuk persamaan akuntansi, kita perlu tahu untuk persamaan akuntansi dari entitas bisnis secara umum maupun lembaga amil zakat sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke lembaga amil zakat, untuk akuntansi kita harus benar-benar memahami ya, atau hafal di luar kepala terkait persamaan akuntansi. Mereka yang belajar akuntansi harus benar-benar memahami atau hafal di luar kepala persamaan akuntansi itu apa. Nah, secara umum persamaan akuntansi itu kita ketahui adalah aset itu sama dengan kewajiban atau liabilitas plus
modal atau ekuitas. Nah, sedangkan akuntansi syariah kita mengenal persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban atau liabilitas plus dana syirkah temporer plus modal atau ekuitas ya. Jadi ada tambahan dana syirkah temporer untuk lembaga keuangan syariah atau entitas syariah ya. Nah, sementara untuk akuntansi lembaga zakat ya, ini kita mungkin kita tidak akan mendapatkan persamaan ini di buku, tetapi saya coba analogikan bahwa dengan persamaan akuntansi umum ya, persamaan akuntansi lembaga zakat itu sama dengan aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah dana atau saldo dana ya. Yang membedakan dengan akuntansi umum, kita tahu modalnya di dalam lembaga amil zakat atau persamaan akuntansi lembaga amil zakat itu berupa dana atau saldo dana ya. Kita lihat ya. Nah, ini jadi tolong mahasiswa untuk selalu mengingat bahwa persamaan akuntansi lembaga amil zakat itu bisa kita analogikan ya, di dalam laporan posisi keuangannya itu adalah aset itu sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah dana atau saldo dana. Nah, apa saja isinya ya untuk masing-masing akun. Nah, untuk aset kita mengenal ya, ada dua penggolongan untuk jenis aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Sama dengan entitas-entitas yang lain ya, untuk posisi aset itu hampir sama dengan entitas-entitas yang lain, yaitu harta yang dimiliki oleh perusahaan, keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan ya. Yang paling atas itu adalah biasanya adalah kas atau setara kas. Nah ya, semakin ke bawah semakin ke atas ya, penyusunan untuk akun-akunnya itu yang semakin ke atas itu semakin liquid. Kita ketahui yang paling liquid adalah diantara akun-akun aset adalah kas. Nah ya, begitu lanjut piutang, perlengkapan, beban dibayar di muka dan lain-lain. Nah, untuk aset tidak lancar itu kita mengenal kendaraan, tanah, bangunan, serta aset tetap lain. Oke, untuk diingat bahwa di dalam laporan posisi keuangan ya, di bawah aset, di bawah harga perolehan aset, kita mengenal yang namanya akun akumulasi penyusutan. Itu adalah kontra akun dari akun aset tetap. Nah, jadi kalau aset kita ketahui itu berada di posisi mana? Ya, dia berada di posisi kiri, yang kita tahu adalah posisi debit ya. Jadi untuk seluruh akun aset ketika bertambah ya, ketika lembaga amil zakat itu menerima akun aset, seluruh akun aset baik kas, tanah ya, perlengkapan, persediaan maupun yang lain-lain, maka ketika aset itu bertambah kita debit sesuai dengan saldo normalnya. Posisi aset itu berada di sebelah kiri dari persamaan akuntansi atau sebelah debit. Nah, jika berkurang ya, kita akan mengkreditnya dari akun aset tersebut. Nah, jadi kalau bertambah akun aset itu di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, ingat akumulasi penyusutan itu adalah kontra akun dari aset tetap, sehingga kalau kontra saldo normalnya itu juga kontra dari akun aset sendiri. Jadi kalau akumulasi bertambah maka dia di kredit ya, kalau akumulasi berkurang dia di debit ya. Oke, lanjut adalah yang kedua terkait kewajiban atau liabilitas. Kewajiban ini juga dibedakan menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Nah, apa perbedaannya antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang? Nah, kalau jangka pendek itu adalah kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan ya, yang kewajibannya itu jatuh tempo kurang dari 1 tahun, itu untuk kewajiban lancar. Nah, kewajiban tidak lancar, klasifikasi kewajiban tidak lancar itu adalah nilai kewajiban perusahaan yang harus dibayar atau utang perusahaan yang harus dibayar lebih dari yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Misal kalau untuk kewajiban lancar itu adalah utang jangka pendek, beban yang masih harus dibayar di mana dia biasanya adalah kurang dari 1 tahun. Nah, sementara kewajiban jangka panjang itu adalah utang perusahaan yang
masa jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah untuk kewajiban, seluruh akun kewajiban, ya ingat, akun kewajiban itu berada di sisi kanan persamaan akuntansi. Nah, karena dia berada di sisi kanan persamaan akuntansi, ya, maka saldo normalnya di mana? Iya, saldo normalnya di sisi kredit. Ingat, sisi kanan itu adalah sisi kredit. Sehingga ketika kewajiban bertambah, maka kita harus mengkreditkannya di dalam akun kewajiban tersebut, ya, sesuai dengan saldo normalnya. Ketika bertambah itu sesuai dengan saldo normalnya atau posisinya di mana, ya. Kalau di bertambah untuk kewajiban, dia harus dikredit, ya, kewajiban dia harus dikredit. Sementara kalau berkurang, kewajiban itu berkurang, sudah dibayar perusahaan, sudah dikeluarkan perusahaan, atau sudah dilunasi oleh perusahaan, misal utang perusahaan itu sudah dilunasi atau dicicil, maka kewajiban perusahaan atau kewajiban lembaga itu berkurang, sehingga nilai utangnya atau nilai kewajibannya itu di debit, ya. Misal ketika perusahaan itu membayar cicilan utang, ya, kita tahu cicilan utang pasti dibayar dengan kas, maka debitnya adalah utangnya berkurang, ya. Kita tahu ketika lembaga itu membayar utang, maka utangnya berkurang, maka utang dikredit, terus debitnya apa? Kas. Untuk membayar utang tersebut, lembaga harus mengeluarkan kas. Nah, karena kas lembaga itu berkurang, maka kasnya dikredit. Kita tahu kalau kas itu adalah salah satu akun aset, sehingga kas kalau berkurang itu dikredit. Nah, berikutnya untuk bagian kanan atau sisi kredit itu ada yang namanya saldo dana atau dana-dana, baik itu dana infak, dana zakat, dana sedekah, maupun dana amil, maupun dana non halal. Jadi untuk sisi dana itu biasanya isinya adalah berisi dana, saldo dana zakat, saldo dana infak atau sedekah, saldo dana amil, dan saldo non halal, ya. Nah, saldo dana itu sama dengan kewajiban, dia berada di sisi kredit. Jadi saldo normal dari akun-akun dana itu adalah di sisi kredit. Jika diterima zakat, ya, misal jika diterima zakat, maka saldo dana zakat bertambah. Kalau bertambah berarti berarti dana zakat kita kredit. Nah, terus apalagi yang bertambah, sehingga seandainya ada penerimaan zakat, yang bertambah adalah kas. Kalau itu berupa yang diserahkan berupa kas, maka kasnya di debit. Jadi ketika misal lembaga amil zakat itu menerima dana zakat 1 juta, ya, menerima setoran zakat 1 juta, maka kasnya bertambah 1 juta, dana zakatnya bertambah 1 juta. Nah, jadi kas di sisi debit karena bertambah 1 juta, kreditnya adalah dana zakat, ya. Oke. Baik, sekian untuk materi